Pasal 5 tentang tempat kerja yang harus memiliki akses keluar masuk yang aman, kemudian memiliki penerangan, dan tempat kerja juga harus memiliki ventilasi. Pasal 12 tentang perancah, di mana harus digunakan jika tidak bisa menggunakan tangga. Jadi kalau tangga tidak bisa digunakan, harus menggunakan perancah. Atau jika tidak bisa dengan aman berdiri di atas konstruksi. Jadi kalau konstruksi tidak aman untuk tempat berdiri, itu harus ada perancah. Pasal 13 tentang perancah yang harus diberi lantai. Jadi perancah harus diberi lantai papan yang kuat dan rapat serta diberi pagar bila tingginya lebih dari 2 meter. Pasal 26 menyebutkan bahwa panjang maksimal tangga yaitu 6 meter untuk tangga yang berpindah-pindah, kemudian 15 meter untuk tangga yang disambung atau tangga mekanik, dan 9 meter maksimal untuk tangga tetap. Bab 5 tentang alat angkat. Pasal 28 menyebutkan bahwa alat angkat harus direncanakan, dipasang, dilayani, dioperasikan, dan dipelihara untuk menjamin keselamatan. Kalau pasal 29, bagian-bagian alat angkat harus direncanakan untuk menghindari kecelakaan karena terjepit muatan berlebih, kerusakan mesin, dan putusnya tali baja. Pasal 36, komponen transmisi gaya berupa tali baja, tali tambang, rantai, dan peralatan bantu seperti hook, sakel, itu harus memenuhi beban maksimum yang diizinkan dengan safety factor yang sesuai dengan peraturan, yaitu Permenaker nomor 5 tahun 85. Bab 7 tentang mesin-mesin. Pasal 42 mensyaratkan bahwa mesin-mesin harus dilengkapi dengan alat pengaman dan harus terpasang pada saat mesin dijalankan. Pasal 43 mengenai pemeriksaan dan perbaikan mesin dilakukan sesuai petunjuk maker serta harus diadakan tindakan pencegahan kecuali karena Jadi pasal 3 mengenai pemeriksaan dan perbaikan mesin dilakukan sesuai petunjuk serta harus diadakan tindakan pencegahan kecelakaan karena mesin bergerak secara tiba-tiba. Pasal 45 tentang peralatan konstruksi bangunan. Alat penggalian tanah yang harus dipelihara untuk menjamin keselamatan dan kesehatan pemakaiannya, dan orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk ke tempat kerja penggalian karena adanya bahaya kejatuhan benda. Bab 9 tentang konstruksi di bawah tanah mensyaratkan adanya pemeriksaan konstruksi bangunan bawah tanah agar bebas dari bahaya kejatuhan benda, peledakan, uap, debu, gas, dan radiasi. Serta terowongan harus dilengkapi dengan penerangan dan akses jalan keluar. Bab 10 tentang penggalian mensyaratkan adanya bahaya kejatuhan tanah dan batu atau bahaya lainnya, serta mensyaratkan adanya pengaman pada pinggir atau dinding pekerjaan galian. Bab 11 tentang pekerjaan memancang, di mana sama dengan mesin lainnya, alat pancang juga harus dirawat, diperiksa dengan teliti secara berkala, dan tenaga yang tidak bertugas dilarang berada di sekitar mesin. Alat pancang terapung harus dilengkapi dengan pengaman supaya stabil atau tidak tenggelam.
Bab 12 tentang pekerjaan beton, ini mensyaratkan bahwa konstruksi beton harus dihitung dengan teliti dan harus ada usaha pencegahan kecelakaan. Kemudian dilakukan selama persiapan dan pembangunan konstruksi beton. Ayat 2, pencegahan kecelakaan pada pekerjaan beton itu berupa singgungan kulit, kejatuhan benda, kebocoran pipa, dan lepasnya sambungan pipa. Kemudian berkurangnya kekuatan beton akibat goncangan dan bahan kimia selama proses pembekuan. Kemudian lepasnya lempengan atau lembaran beton saat dilakukan pemasangan. Kemudian juga melecutnya ujung besi beton serta getaran vibrator. Bab 13 tentang pekerjaan lainnya, pasal 77 tentang bagian yang siap dipasang itu harus direncanakan dengan mempertimbangkan proses pengangkutan dan pemasangannya. Jadi harus mempertimbangkan dimensi dan berat dari prefabricated parts. Bab 14 tentang pembongkaran mensyaratkan adanya rencana pekerjaan pengangkutan sebelum pembongkaran dimulai. Dan semua instalasi listrik, gas, air, dan uap itu harus dimatikan, kecuali apabila diperlukan sepanjang tidak membahayakan. Bab 18, ketentuan hukum. Pengurus wajib melaksanakan untuk ditaati semua ketentuan dalam peraturan menteri ini. Ada hukuman pidana dan denda Rp100.000. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi sudah berubah menjadi hukum perdata dengan sanksi administratif. Pegawai pengawas keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang keselamatan kerja melakukan pengawasan terhadap ditaatinya pelaksanaan peraturan nomor 1 tahun 1980 ini. Sekian dulu, terima kasih. Nanti sampai jumpa lagi pada bagian berikutnya.